Halo semua, perkenalkan saya Agung Alokareng yang pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah laporan teknis inovasi yang menarik, yaitu presentasi yang didasarkan pada laporan hasil analisis data yang menggunakan software Smart PLS 4 untuk proyek AgriSense, sistem cerdas pemantauan kualitas gudang, dan rantai pasok gabah berbasis IoT. Melalui presentasi yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit ke depan ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membedah tidak hanya teknologi, tapi juga psikologi penggunaannya. Kita akan melihat faktor apa yang benar-benar membuat sistem digital di sektor pertanian bisa dipercaya oleh para penggunanya. Mari kita mulai dari akar permasalahannya. Mengapa inovasi AgriSense ini harus ada? Jika kita melihat sektor agrikultur di Indonesia, tantangan terbesar justru seringkali bukan pada saat menanam, melainkan pada fase pasca panen. Gabah yang sudah dipanen sangat rentan terhadap fluktuasi suhu dan kelembapan yang ekstrim saat disimpan di dalam gudang. Jika suhu terlalu panas atau terlalu lembab, gabah bisa berjamur, menyusut, atau bahkan membusuk. Hal ini secara langsung menyebabkan penurunan kualitas yang drastis dan berujung pada kerugian ekonomi skala besar bagi petani ataupun pengelola gudang. Oleh karena itu, kami melihat adanya urgensi yang sangat tinggi untuk sebuah sistem monitoring cerdas. Pemantauan tidak bisa lagi dilakukan secara manual, melainkan harus secara real time. Disinilah interest IoT atau Internet of Things masuk sebagai solusi utama untuk melakukan deteksi dini. Namun, ada satu catatan kritis. Sehebat apapun teknologinya, adopsi di lapangan membutuhkan fondasi kepercayaan di digital. Petani dan pengusaha harus percaya pada data yang dihasilkan oleh sistem. Inilah yang menjadi fokus penelitian kami. Untuk membedah masalah kepercayaan tersebut, kami merumuskan sebuah model konseptual seperti yang terlihat di layar. Kami menetapkan kepercayaan dan kebijakan data yang disingkat KD sebagai variabel dependen atau variabel Y. Ini adalah ultimate goal atau tujuan akhir kita. Lalu, apa yang membentuk kepercayaan ini? Kami menguji 4 variabel independen atau variabel X. Pertama, analisis masalah dan urgensi atau AM. Kedua, efektivitas operasional IoT atau IO, yaitu kecanggihan alat fisiknya. Ketiga, keunggulan layanan dan rantai pasok atau KL. Dan keempat, tata kelola dan infrastruktur teknologi informasi atau TI. Pertanyaan besarnya adalah, dari keempat faktor ini, mana yang paling berpengaruh terhadap pembentukan kepercayaan pengguna? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan metodologi penelitian kuantitatif yang solid. Kami menggunakan alat analisis Smart PLS versi 4. Yang mengapa ini digunakan? Karena pemodelan persamaan struktural berbasis variance ini sangat tangguh untuk menganalisis hubungan kausal yang kompleks dan bersifat prediktif. Kami berhasil menghimpun data dari 102 responden yang valid melalui kuesioner. Responden ini memberikan representasi nyata mengenai persepsi di lapangan. Data dari 102 responden ini kemudian kami olah menggunakan teknik bootstrapping, yaitu prosedur sampling, untuk memastikan bahwa hasil pengujian jalur hipotesis kami benar-benar signifikan secara statistik, bukan sekedar kebetulan. Sebelum kita melihat hasil pengujian hipotesis, langkah pertama yang mutlak harus dilakukan dalam SAMPLS adalah mengevaluasi outer model. Singkatnya, ini adalah fase verifikasi. Kita harus membuktikan bahwa alat ukur atau kuesioner yang digunakan sudah bersih dan valid sebelum melangkah lebih lanjut. Bapak dan rekan-rekan yang mungkin bertanya, mengapa uji validitas dan reliabilitas ini memakan banyak porsi dalam analisis data? Jawabannya sederhana. Ibarat kita membangun rumah, instrumen adalah fondasinya.
Uji ini dilakukan untuk memastikan akurasi pertanyaan yang kita ajukan, menjamin konsistensi jawaban responden, serta menjadi syarat mutlak kelayakan model. Jika alat ukurnya saja tidak valid, maka semua kesimpulan hipotesis di akhir nanti akan menjadi cacat atau bias. Mari kita lihat hasil evaluasi yang pertama, yaitu validitas indikator atau outer loadings. Di sini, kita mengukur seberapa kuat korelasi antara setiap pertanyaan atau indikator dengan variabel utamanya. Ambang batas ideal yang diakui secara akademis adalah di atas 0,700. Bisa kita lihat bersama pada tabel indikator untuk variabel efektivitas operasional atau EO, keunggulan layanan atau KL, tata kelola teknologi informasi atau TI, dan kepercayaan data atau KD, semuanya berwarna hijau. Nilainya berkisar di antara 0,78 hingga 0,87. Ini sangat memuaskan. Namun, ada satu pengecualian yang harus kami garis bawahi. Pada variabel analisis masalah atau AM, tepatnya pada indikator AM2, nilainya adalah 0,683. Ini berada sedikit di bawah ambang batas ideal, yaitu 0,700. Lalu, apakah indikator AM2 ini harus dihapus dari kuesioner? Jawabannya adalah tidak. Kami memutuskan untuk mempertahankan AM2 karena suatu alasan yang analitis kuat. Meskipun outer loading-nya hanya 0,683, ketika kami melihat variabel analisis masalah secara utuh sebagai suatu kesatuan, variabel ini masih memenuhi dua kriteria utama lainnya secara meyakinkan. Nilai validitas konvergennya mencapai 0,622, yang mana dengan aman melampaui batas 0,500. Selain itu, reliabilitas kompositnya juga mencapai 0,831, jauh di atas kriteria minimal 0,700, yang oleh karena itu mempertahankan AM2 tidak merusak struktur model sama sekali. Pembuktian konsistensi instrumen berlanjut pada uji reliabilitas konstruksi. Di sini, kami menggunakan dua tolak ukur, yaitu Cronbach Alpha yang batas minimalnya 0,60 dan Composite Reliability yang batas minimalnya 0,70. Bisa kita perhatikan pada tabel hasil evaluasi. Semua konstruk kami, mulai dari AM hingga KD, mencetak skor yang luar biasa. Composite reliability-nya berada di rentang 0,831 hingga 0,888. Kesimpulannya sangat jelas. Instrumen penelitian kami dinyatakan sangat andal. Artinya, jika kuesioner ini disebarkan ulang pada kondisi yang sama, hasilnya akan tetap konsisten. Terakhir, untuk outer model, kami menguji validitas konvergen melalui nilai average variance extracted atau AVE. Uji ini memastikan bahwa sebuah variabel benar-benar menjelaskan varians dari indikator-indikatornya secara mayoritas. Batas amannya adalah 0,500. Pada penelitian AgriSense ini, nilai AVE terendah adalah 0,622 pada variabel AM dan yang tertinggi mencapai 0,726 pada variabel KL. Dengan demikian, outer model kami tidak memiliki celah. Semuanya valid secara konvergen. Dengan selesainya evaluasi outer model dan CAP yang bersih serta valid telah kita dapatkan, kita memiliki lampu hijau untuk masuk ke menu utama analisis ini, yaitu evaluasi inner model. Di tahap inilah kita akan mengukur seberapa kuat model kita bisa memprediksi masa depan dan apakah teori yang kita bangun di awal benar-benar terbukti. Indikator pertama di inner model adalah nilai R-square. Dari olah data Smart PLS kami mendapatkan nilai R-square sebesar 63,8% atau 0,638. Apa maknanya? Ini berarti model kami memiliki kekuatan prediksi pada kategori moderat hingga kuat. Secara teknis, 6,38
Dari naik turunnya rasa kepercayaan pengguna terhadap AgriSense berhasil dijelaskan oleh keempat faktor X yang telah kami teliti secara bersama-sama. Sedangkan sisa 36,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar penelitian ini, mungkin seperti kebijakan pemerintah, regulasi harga pasar, atau kondisi ekonomi makro. Namun, 63,8% ini sudah merupakan angka yang sangat solid untuk merepresentasikan kondisi lapangan. Sekarang, kita masuk ke inti dari proyek ini. Pengujian hipotesis menggunakan algoritma bootstrapping. Agar kita semua ada pada pemahaman yang sama, mari kita sepakat aturan mainnya. Sebuah hipotesis atau dugaan yang akan kami nyatakan diterima hanya jika ia memenuhi kedua syarat ketat. Pertama, nilai t-statistik harus lebih besar dari nilai ambang kritis 1,96. Kedua, nilai p-values harus lebih kecil dari batas toleransi kesalahannya, yaitu 5% atau 0,05. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, hipotesis tersebut harus gugur atau ditolak. Mari kita bedah hipotesis pertama. Kami menduga bahwa tingginya analisis masalah atau AM akan meningkatkan kepercayaan data atau KD. Namun, hasil statistik berkata lain. Nilai t-statistik hanya 0,769, yaitu di bawah 1,96, dan p-values-nya 0,077 di atas 0,05. Hipotesis satu secara resmi ditolak. Apa realitanya di lapangan? Ini sangat mengejutkan. Ternyata, meskipun pengguna sangat sadar bahwa mereka memiliki urgensi dan masalah besar mengenai gabah yang membusuk, hal ini tidak lantas membuat mereka percaya dan mau menggunakan sistem AgriSense. Kesadaran akan masalah belum cukup untuk membentuk kepercayaan digital. Lalu, bagaimana dengan hipotesis kedua? Kami berpikir, jika sensor IoT-nya canggih, penggunaannya atau pengguna pasti bakal percaya. Mari kita lihat angkanya. Di statistik hanya 0,990, sangat jauh dari 1,96 yang p-values-nya juga menunjukkan angka 0,322, yang ini berarti hipotesis 2 secara resmi ditolak. Implikasinya sangat krusial. Sistem operasi IoT yang canggih, seperti alat pengukur suhu otomatis atau sensor kelembapan yang mutakhir, ternyata dinilai responden sebagai alat bantu teknis semata. Kecanggihan hardware atau perangkat keras tidak terbukti secara signifikan memengaruhi kepercayaan pengguna terhadap keamanan dan tata kelola data mereka. Penolakan dua hipotesis pertama ini mengarahkan kita pada sebuah pertanyaan pemantik yang sangat kritis. Jika tingginya kesadaran atas masalah itu belum cukup, dan kecanggihan fisik sensor IoT juga tidak memberikan dampak yang signifikan, lalu apa yang sebenarnya membangun kepercayaan para pengusaha dan petani terhadap sistem AgriSense? Jawaban pertama dari misteri yang ada di hipotesis 3, yaitu pengaruh keunggulan layanan dan rantai pasok terhadap kepercayaan data, akhirnya menembus batas signifikansi. Nilai t-statistik berada di 2,058 dan p-values di angka 0,040. Hipotesis 3 dengan meyakinkan diterima. Artinya, masyarakat akan percaya jika sistem ini mampu memberikan layanan transparansi. Ketika AgriSense menyajikan riwayat kualitas gabah yang bisa dilacak secara terbuka dari hulu ke hilir rantai pasar, saat itulah rasa percaya mulai tumbuh secara signifikan. Dan kedua jawaban, mengapa kedua jawaban yang merupakan bintang utama dalam model penelitian ini ada di hipotesis 4. Pengaruh tata kelola dan infrastruktur TI terhadap kepercayaan data. Hipotesis ini tidak hanya diterima, tetapi juga memiliki pengaruh yang paling kuat dan signifikan secara statistik. Bisa dilihat di statistik melonjak ke angka 3,145 dan p-values sangat tinggi, sangat presisi di angka 0,002. Hasil ini adalah bukti empiris yang sangat tak terbantahkan, pendorong paling kritis, dan sistem
Digital bukanlah hanya alatnya, melainkan kestabilan infrastruktur software yang ketersediaan laporan dashboard yang akurat, sistem teknologi informasi yang tidak sering error, dan keamanan data cloud yang terjamin adalah fondasi esensial pembentuk kepercayaan pengguna. Sebagai ringkasan dari perjalanan analisis bootstrapping tadi, H1 terkait kesadaran masalah kita tolak, H2 mengenai kecanggihan fisik IoT juga ditolak. Namun, H3 terkait transparansi layanan dan H4 yang berfokus pada infrastruktur teknologi informasi sukses diterima. Yang perlu diingat, tata kelola teknologi informasi adalah jalur terkuat dalam ekosistem AgriSense ini. Dari serangkaian analisis data yang mendalam ini, kami dari Divisi Perencanaan Strategis menarik sebuah kesimpulan besar. Proyek AgriSense mengajarkan kita tentang sebuah pergeseran paradigma. Kepercayaan digital tidak lahir dari sekedar membeli hardware sensor termutakhir atau dari kepanikan atas gagal panen. Tidak sama sekali. Kepercayaan itu dibangun dari software yang transparan dan andal. Faktor non-fisik seperti laporan dashboard, kebijakan perlindungan data, dan transparansi riwayat kualitas terbukti jauh lebih krusial di mata pengguna dibanding perangkat keras IoT yang dipasang di gudang. Sebagai tindak lanjut agar inovasi AgriSense ini sukses di pasaran, kami merumuskan 4 prioritas kunci rekomendasi strategis. Pertama, dashboard transparan. Pengembangan user interface aplikasi harus difokuskan pada pemberian visibilitas penuh kepada petani dan pengelola gudang. Mereka harus bisa melihat kualitas gabahnya kapanpun mereka mau. Dua, keamanan data. Harus ada komitmen tertulis dan inskripsi sistem yang kuat untuk menjamin bahwa data produksi agrikultur mereka tidak akan disalahgunakan. Ketiga, infrastruktur yang stabil. Pusat Inovasi Pertanian harus mengalokasikan budget terbesar pada perkuatan server dan bandwidth, memastikan tidak ada downtime atau lag pada sistem. Dan terakhir, edukasi pengguna. Kampanye AgriSense harus diubah. Jangan lagi sekedar memamerkan kecanggihan sensornya, tetapi berikan edukasi tentang bagaimana tata kelola di balik data sensor tersebut bekerja mengamankan bisnis mereka. Inovasi sejati bukanlah hanya tentang menciptakan alat yang pintar, tetapi tentang menciptakan sistem yang bisa dipercaya oleh manusia yang menggunakannya. Demikianlah presentasi kami yang terkait dengan laporan teknis analisis data Smart PLS 4 AgriSense. Sekali lagi, saya Agung Alokara yang berterima kasih atas eh, penonton yang telah menghabiskan waktu mereka untuk menerima informasi dari kelompok kami. Uh, Jika ada kurang, kesalahan, kekeliruan, dan sebagainya, kami memohon maaf dan terbuka untuk saran yang atau masukan yang akan diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.